Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estofani Monte dengan nomor induk mahasiswa 0703181059. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang bunga sederhana sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah Matematika Keuangan. Bunga sederhana merupakan bunga yang diperoleh atau dihitung berdasarkan awal peminjaman. Bunga sederhana terbagi atas 4, yaitu bunga sederhana. Yang kedua, manipulasi bunga sederhana. Yang ketiga, menghitung total uang dan P jika S, R, dan T diketahui. Dan yang keempat, yaitu angsuran pembayaran. Nah, di sini saya akan membawakan materi dengan subbab yang ketiga dan keempat. Baiklah, langsung saja, yaitu menghitung total uang dan P jika S, R, dan T diketahui. Di mana S merupakan total akhir pembayaran, R merupakan suku bunga dari peminjaman, T tenggang waktu dalam peminjaman, yaitu di mana S sama dengan P tambah SI, di mana P merupakan prinsipal atau pokok pinjaman dan SI merupakan PRT, sehingga S sama dengan P tambah PRT yang akan dapat kita substitusikan kembali, yaitu S sama dengan P dalam tanda kurung 1 ditambah RT. Maka dapat kita peroleh P sama dengan S per 1 tambah RT. Baiklah, langsung saja kita ke contoh yang pertama, yaitu berapakah total yang harus dibayarkan dengan pinjaman Rp800.000 dengan tingkat bunga 8% per tahun dan dalam waktu 90 hari. Di mana kita ketahui P yaitu pokok pinjaman yang sebesar Rp800.000 dan R merupakan suku bunga per tahun yaitu 8% dan T merupakan waktu yaitu 90 per 360, di mana 360 merupakan 1 tahun, yaitu kita peroleh 0,25. Dan yang ditanya yaitu S, yaitu total pembayaran. Nah, maka kita peroleh yaitu S sama dengan P dalam kurung 1 ditambah RT. P sama dengan P yaitu 800.000 di dalam kurungkan 1 ditambah 0,08 dikali 0,25 dalam kurung. Maka 800.000 dikali 1,02 yang dimana kita peroleh dari 1 tambah RT yaitu 1 ditambah 0,08 dikali 0,25, maka itu hasilnya 1,02, dimana hasil akhir yaitu Rp816.000. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua, yaitu berapakah besarnya pokok jika diinvestasikan selama 3,5 tahun dengan jumlah akhir 1.500.000 dan bunga sebesar 12% per tahunnya. Maka dapat kita simpulkan yaitu S yaitu 1.500.000, T 3,5 tahun, dan R yaitu 12% per tahun atau 0,12. Maka P sama dengan S per 1 tambah RT, yaitu S 1.500.000 per 1 ditambah 0,12 dikali 3,5 tahun, yaitu 1.500.000 per 1 ditambah 0,42 yang diperoleh dari R dikali T,
yaitu 1.500.000 per 1,42, di mana memperoleh hasil 1.056.338 rupiah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran adalah pembayaran yang dipilih oleh pelanggan yang tidak mampu membayar cash atau tunai pada saat atau melunasi pada saat itu juga, maka pelanggan dapat memilih pembayaran dengan cara ini, yaitu dengan membayar uang muka dan sisanya akan dicicil pada tenggang waktu tertentu. Baiklah, saya akan membacakan contoh soal dari pembayaran angsuran, di mana seorang pedagang menjual TV seharga 1 juta rupiah dengan pembeli harus membayar uang muka sebesar 200.000 rupiah dan sisanya akan dibayarkan secara diangsur selama 5 bulan dengan besaran angsuran yang sama. Maka diketahui P atau prinsipal atau pokok pinjaman yaitu sebesar 1 juta rupiah dikurang 200.000 dari uang muka yang telah dibayarkan, maka diperoleh 800.000 rupiah. R atau bunga pinjaman yang sebelumnya karena tadi lupa saya sebutkan sebesar 10% per tahun, dan T 5/12 karena 5 kali angsuran dan 12 merupakan 1 tahun merupakan 12 bulan yang mempunyai hasil 0,4167. Maka yang ditanya itu adalah S, di mana S merupakan P dikali 1 ditambah RT, maka dapat kita dapatkan solusinya yaitu S sama dengan P dikali 1 ditambah RT, di mana P mempunyai nilai 800.000 dikali 1 ditambah R 0,1 dikali 0,4167, yaitu 800.000 dikali 1,02 mempunyai hasil 833.333 rupiah. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan tabel cicilan pada slide berikut ini, di mana pokok cicilan yang pada bulan pertama sebesar 800.000 rupiah, di mana diperoleh dari harga produk pertama yaitu sebesar 1 juta dan dikurangi dengan uang muka sebesar 200.000, maka pokok cicilan pertama yaitu 800.000 rupiah dan diangsur selama 5 bulan secara berturut-turut dengan jumlah angsuran sama setiap bulannya. Maka 800.000 dibagi dengan 5 bulan yaitu sebesar 160.000. Dan jangan lupa kita mempunyai bunga sebesar 10%. Maka 800.000 dengan bunga 10% yaitu maksud saya 833.336 rupiah dibagi 5 yaitu sebesar 166.667 rupiah, di mana pokok seperti yang sebelumnya saya jelaskan yaitu pokok cicilan setiap bulannya sebenarnya itu 160, maka 166.667 rupiah ini dikurangkan 160.000, maka mendapatkan hasil 6.667 rupiah yang merupakan bunga dari setiap bulannya, di mana hal itu merupakan 10% dari bunga setiap bulan. Baiklah, kita lanjutkan pada bulan kedua. Nah, di bulan kedua yaitu pada bulan pertama kan tadi pokok awal cicilan 800.000 dikurangkan 160, maka pokok cicilan pada bulan kedua yaitu 640 dikurang 160
dan ditambah dengan 6.667 sebagai bunga, maka bulan kedua juga menghasilkan harus membayar sebesar Rp166.667. Begitu juga dengan selanjutnya sampai bulan terakhir, yaitu bulan kelima. Nah, maka kita peroleh yaitu bunga pada bulan kelima atau bulan terakhir yaitu sebesar 50,03%. Maka selain itu dapat kita kalkulasikan bunga dari bulan pertama hingga bulan terakhir yaitu sebesar 114,43%. Nah, jika kita perhatikan pada slide sebelumnya, maka kita menyimpulkan bahwasannya toko tersebut menggunakan sistem flat bunga atau bunga dengan ketetapan bunga yang sama pada setiap bulannya. Namun, jika kita teliti lebih lanjut, maka kita dapatkan hasil sebagai berikut, yaitu pokok pinjaman pada bulan pertama yaitu sebesar Rp800.000, di mana kita dapat menghitungnya dengan Rp6.667 yaitu sebagai bunga dikali 12 yaitu 1 tahun dalam 12 bulan per 800.000 dikali 100 yaitu sebesar 10,00% yang dimana merupakan persentase pada bunga bulan pertama. Dan kita lanjutkan pada bulan kedua yaitu pokok cicilannya menjadi Rp640.000, maka dapat kita hitung sebagai berikut. Rp6.667 dikali 12 dibagi Rp640.000 dikali 12 yaitu mendapatkan hasil 12,51% yang merupakan persentase bunga pada bulan kedua. Dan kita lanjutkan pada bulan ketiga yaitu Rp480.000, maka dapat kita peroleh bunga sebagai Rp6.667 dikali 12 dibagi Rp480.000, maka kita dapatkan persentase bunga yaitu sebagai 16,68% pada bulan ketiga. Dan Rp320.000 yaitu sebagai pokok cicilan pada bulan keempat. Maka pada bulan keempat dapat kita kalkulasikan Rp6.667 dikali 12 dibagi Rp320.000, maka mendapatkan persentase sebesar 25,01% pada bulan keempat. Dan yang terakhir atau bulan kelima yaitu Rp160.000, maka persentase bunga dapat kita hitung sebagai 6.667 dikali 12 dibagi 160.000, maka kita dapatkan persentase bunga sebesar 114,43% pada bulan ketiga. Nah, kesimpulannya dapat kita ambil yaitu toko ini sebenarnya menggunakan kenaikan bunga pada setiap bulannya, di mana kita hitung walaupun pokok cicilan terus berkurang, tetapi bunga tetap sama, maka hal itu merupakan bunga terus bertambah pada setiap bulannya. Walaupun kita bayar dengan Rp6.667. Kalau kita menggunakan bunga flat yang sesungguhnya, maka dapat kita simpulkan bunga setiap bulannya itu tidak sama dengan bunga yang kita bayarkan pada bulan-bulan sebelumnya, atau kita bilang lebih kecil. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.